Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabah dengan NIM R1B11949. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPT saya mengenai tata ruang wilayah dan kota pada Kabupaten Manokwari. Oke, langsung saja. Pertama yang akan saya jelaskan di sini itu mengenai penyusunan tata ruang di Kabupaten Manokwari. Penyusunan tata ruang di Kabupaten Manokwari dapat dijelaskan. Pertama itu ada Rencana Umum Tata Ruang Kota atau RUTRK, di mana RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan kota. Selanjutnya, poin kedua ada Rencana Detail Tata Ruang Kota atau RDTRK, di mana RDTRK itu adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara rinci yang disusun untuk penyiapan terwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota. Poin ketiga ada Rencana Teknis Ruang Kota atau RTRK, di mana RTRK ini adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan terwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kebijaksanaan penataan tanah bagian wilayah Kota Manokwari yang tercermin dalam RUTRK yang bertujuan untuk pertama, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan usaha dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan identitas pembangunan lahan bagian wilayah kota. Kedua itu menciptakan pengaturan dan perencanaan kota menurut karakteristik wilayah dan fungsinya sehingga tercipta keserasian dan keteraturan masing-masing bagian wilayah dan kota. Ketiga, pencapaian tertib bangunan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota. Selanjutnya saya akan bahas pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang. Dalam rangka perlindungan hak rakyat atas tanah, maka penataan ruang yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat berhak mengetahui dan berperan serta dalam penyusunan pemanfaatan pengendalian tata ruang, serta berhak mendapatkan penggantian yang layak dari pelaksanaan tata ruang yang merugikan kepentingannya. Yang bisa dilihat pada gambar di sini ada sosialisasi untuk pembangunan masjid. Tim penataan ruang itu mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat setempat yang akan dipakai tanahnya untuk dibangun masjid. Makanya dilaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. Oke, selanjutnya dalam pelaksanaan rencana tata ruang kota diperlukan transparansi dan kejujuran dalam implementasinya. Manakala hal ini kurang diperhatikan, diartikan menimbulkan presentasi yang kurang baik dari masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena pertama, masyarakat belum mengerti tentang aturan perundang-undangan di bidang penataan ruang sehingga timbul salah persepsi. Kedua, kurangnya sosialisasi peraturan. Pada slide ini makanya tadi diadakan sosialisasi agar tidak terjadinya kurangnya dan kesalahpahaman masyarakat setempat yang akan dipakai tanahnya untuk membangun
sesuatu atau investasi. Ketiga, keterbatasan pola pikir masyarakat. Keempat, karena adanya pengaruh negatif dari pihak lain, jadi keuntungan politik atau ekonomi, apatur yang tidak jujur dan tidak terbuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari kurangnya sosialisasi munculnya tindakan masyarakat yang menghambat pembangunan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama itu karena masyarakat menjadi pasif, apatis dalam pembangunan, bahkan dapat muncul sikap tidak percaya kepada aparat pemerintah. Kedua, kebijaksanaan pemerintah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan akan muncul gejolak apatitatif masyarakat. Selanjutnya, perkembangan peraturan daerah tentang kota tata ruang dan suplemennya. 1. Perkembangan peraturan penataan ruang kota di Kabupaten Manokwari. Sejak Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia melalui penentuan rapat rakyat, maka Kabupaten Manokwari terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Onotom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Onotom di Provinsi Irian Barat, atau Lembaran Negara tahun 1969 nomor 47. Tambahan Lembaran Negara nomor 2907. Kemudian nama Irian Jaya Barat diubah menjadi nama Irian Jaya berdasarkan Peraturan Pemerintahan nomor 5 tahun 1973 tentang perubahan nama Provinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai suplemen penataan ruang di Kabupaten Manokwari. Pertama itu, konsistensi pelaksanaan penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan penataan ruang berasaskan kepada pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara berpadu, berdaya guna dan berhasil, serta serasi, selaras dan seimbang dalam berkelanjutan. Kedua, keterbukaan, kesamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pemanfaatan ruang adalah: pertama itu pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, perangkat yang bersifat intensif dan disintentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara. Ketiga, ketentuan mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Selanjutnya, penyebab belum konsistennya pembangunan di Kota Manokwari. Pertama itu karena diakibatkan oleh kebijakan pemerintah daerah. Kedua, kurangnya koordinasi antar instansi pelaksanaan pembangunan kota. Ketiga, kurangnya efektif fungsi pengawasan pembangunan oleh instansi yang berwenang. Keempat, lemahnya pengendalian sosial warga kota terhadap pelaksanaan RUU-TRK. Kelima, manajemen perkotaan belum didukung oleh ketersediaan SDM birokrat yang memadai. Keenam, penyebabnya tidak konsistennya pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang kota. Selanjutnya, mengenai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kota. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kota Manokwari, patut dilakukan pengawasan agar pelaksanaan pembangunan konsisten dengan rencana tata ruang kota. Instrumen pengawasan sebagaimana tertuang dalam RUU-TRK yang masih tergantung pada izin lokasi atau HTMI. 2. Izin mendirikan bangunan. 3. Izin penggunaan bangunan. 4.
keempat, izin penghapusan bangunan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah dan kota, yaitu pertama itu agar meningkatkan mutu proses dan produk penataan ruang. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat agar dapat memahami pentingnya pemanfaatan tanah, air laut, dan udara serta sumber daya alam lainnya. Ini terciptanya tertib ruang atau pendidikan dan information exchange. Ketiga, menciptakan mekanisme keterbukaan tentang kebijaksanaan penataan ruang atau transparansi kebijaksanaan. Keempat, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang, terutama membantu memberikan informasi tentang pelaksanaan pemanfaatan ruang atau kontribusi tanggung jawab dan power sharing. Terakhir, menjamin kelibatan secara aktif peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dengan hak dan kewajibannya atau demokrasi partisipatori. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.